Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan kita dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini itu adalah materi ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, jadi anak-anak, pada masa dinasti Abbasiyah itu perkembangan peradaban Islam itu sangat berkembang pesat, di mana pada saat itu banyak sekali penemuan-penemuan, banyak sekali tokoh-tokoh, banyak sekali perkembangan pada zaman itu, entah dari bangunan, entah dari ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini anak-anak, banyak sekali tokoh-tokoh terlahir. Salah satunya itu ada tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada masa itu yang berpengaruh sekali hingga saat ini. Jadi kita langsung masuk ke materi kita. Tapi sebelum kita memasuki materi kita perlu mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita. Nah anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita mempelajari tentang ini adalah supaya kita mengetahui siapa-siapa saja tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Lalu yang kedua, kita akan mengetahui peranan tokoh-tokoh tadi dalam peradaban Islam, perkembangan ilmu pengetahuan umum hingga saat ini. Dan kita akan mengetahui bahwa dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti atau dinasti yang sangat maju pada saat itu. Lalu yang keempat, kita bisa menerapkan semangat para ilmuwan tadi untuk menuntut ilmu, pengetahuan, dan agama. Nah, kita masuk ke materi langsung, ilmuwan muslim pada dinasti Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah tadi adalah salah satu dinasti atau salah satu kerajaan Islam, khalifahan Islam yang sangat berjaya pada masa itu, di mana dinasti itu berkuasa selama 5,5 abad atau 550 tahun. Dan dinasti Abbasiyah itu adalah salah satu dinasti yang sangat mementingkan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana pada saat itu banyak sekali naskah-naskah kuno yang bukan berbahasa Arab tapi diterjemahkan ke bahasa Arab. Agar apa? Agar orang-orang Arab itu bisa mengerti, agar orang-orang Arab tadi bisa membaca naskah-naskah kuno tadi, agar bisa diambil keilmuan dari naskah-naskah tadi. Nah, lalu pada dinasti Abbasiyah itu berkembang 4 keilmuan. Yang pertama itu ada ilmu kedokteran, yang kedua itu ada ilmu filsafat, yang ketiga itu ada ilmu kimia, dan keempat itu ada ilmu astronomi. Tapi pada hari ini kita akan membahas tentang ilmuwan bidang kedokteran, di mana ilmu bidang kedokteran ini diilhami oleh salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau, Nabi kita Muhammad, membagi ilmu itu dalam 2 bidang. Yang pertama itu teologi, dan yang kedua itu adalah kedokteran. Nah, jadi ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa ilmu itu terbagi pada 2 bagian atau 2 kelompok, yang mana teologi dan kedokteran. Untuk ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah yang sangat terkenal itu ada 3. Ada 3 anak-anak. Jadi yang pertama itu ada Ali bin Rabban At-Tabari, yang kedua itu ada Ibnu Sina, dan ketiga itu ada Ar-Razi. Kita masuk ke tokoh yang pertama, itu ada Ali ibnu Rabban At-Tabari. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Sahal Rabban At-Tabari. Beliau lahir pada tahun 838 Masehi, yang mana beliau itu awalnya adalah seorang Kristen. Lalu beliau menjadi mu'alaf, dan setelah beliau menjadi mu'alaf, beliau langsung menjadi dokter pribadi untuk khalifah pada saat itu, yaitu Khalifah Mutawakkil. Nah, beliau ini mendapatkan keilmuan beliau itu turun langsung dari ayah beliau, yang mana ayah beliau saat itu adalah seorang penulis kaligrafi, dan juga seorang dokter yang sangat hebat pada masa itu.
Beliau wafat pada tahun 870 Masehi. Nah, karya-karya beliau yang terkenal itu adalah yang pertama Firdaus Al-Hikmah, yang kedua itu ada Din Ad-Daulah, dan yang ketiga itu ada Hifdzus Siha. Nah, Firdaus Al-Hikmah itu tentang ensiklopedia kesehatan. Di dalam itu banyak sekali memuat tentang obat-obatan. Nah, lalu Din Ad-Daulah ini tentang membahas agama dan negara. Jadi kitab itu membahas tentang agama dan negara. Lalu yang ketiga itu ada Hifdzus Siha, sebuah buku yang menjelaskan tentang cara kita menjaga kesehatan. Nah, itu. Tokoh kedua itu ada Ar-Razi. Nama lengkap beliau itu adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Beliau lahir di kota Rai, Tehran atau Iran saat ini. Nah, beliau ini juga selain sebagai dokter, beliau juga sebagai kepala dokter di rumah sakit yang didirikan oleh beliau sendiri. Jadi beliau itu mendirikan rumah sakit yang cukup besar pada masa itu. Dan juga sekaligus beliau sebagai kepala dokter di rumah sakit itu tadi. Selain sebagai seorang dokter, beliau pun juga sangat aktif dalam menulis. Jadi beliau itu produktif dalam menulis, dan karya-karya beliau itu sangat-sangat banyak sekali, dan masih menjadi rujukan ilmu bidang kedokteran hingga saat ini. Salah satu contoh-contoh yang menjadi penemuan beliau yang berpengaruh hingga saat itu ada yang pertama itu ada smallpox, atau yang kita kenal dengan penyakit cacar anak-anak. Nah, penyakit cacar ini merupakan beliau ini adalah merupakan sarjana Islam pertama yang meneliti tentang penyakit cacar tadi, dan beliau mendapatkan hasil bahwa penyakit cacar itu terbagi pada dua, yaitu yang pertama itu adalah cacar air atau variola, dan cacar merah itu atau Vogela. Dan yang kedua itu penemuan beliau itu adalah air raksa, yang mana air raksa ini sangat penting dalam ilmu kedokteran atau sangat membantu dalam ilmu kedokteran hingga saat ini. Dan ketiga itu adalah diagnosa hipertensi atau diagnosa darah tinggi. Nah, beliau itu adalah salah satu penemu dari itu tadi. Nah, kita lanjut ke tokoh yang ketiga anak-anak, itu adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina, nama lengkap beliau itu adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Di Arab beliau diberi gelar sebagai seorang Syahrul Rais atau pemimpin orang-orang terpelajar. Karena apa? Karena beliau itu adalah salah satu orang yang sangat pintar pada masa itu, dan makanya sampai diberi gelar sebagai seorang pemimpin orang terpelajar. Adapun karya-karya beliau yang sangat terkenal itu ada dua anak-anak, yaitu yang pertama itu ada Al-Qanun fi Tibb, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Buku ini karya beliau ini digunakan hingga saat ini di dalam di kampus-kampus atau universitas-universitas fakultas kedokteran di Eropa sana, atau di lebih tepatnya juga di kedokteran di Prancis. Lalu karya beliau yang kedua itu ada Asyifa, yang berisi tentang cara pengobatan. Seperti namanya itu adalah obat. Nah, karya beliau yang kedua ini tentang cara pengobatan, dan juga dalamnya itu memuat tentang penyakit syaraf, pengobatan penyakit syaraf. Nah, itu tadi anak-anak tokoh-tokoh ilmuwan muslim bidang kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, kita melihat bahwa ilmuwan-ilmuwan muslim ini tidak hanya sekedar mereka paham agama, tapi juga mereka paham tentang bagaimana ilmu-ilmu umum. Dan semoga dengan kita akan mempelajari tentang ilmuwan-ilmuwan muslim ini, kita bisa lebih termotivasi lagi untuk belajar, kita lebih termotivasi lagi untuk bisa menuntut ilmu, lebih bersemangat lagi. Nah, itu anak-anak, semoga dengan pembelajaran kita hari ini kita bisa mengambil keberkahan, mengambil motivasi dari cerita-cerita ilmuwan muslim kita tadi. Bapak, mungkin itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Bapak akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.